诸烦恼，愿得智慧真明了，苦愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，兄师姐请坐。感恩上人讲故事，感恩师兄师姐semuanya. Ya, sư兄师姐, sebelum kita memasuki intisari, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga dunia terbebas dari bencana. Silakan, Mus. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Sesuai kan ya kepada tim Sifas yang sudah menyiapkan materi pagi ini, ya kan juga kepada Sesiung Sece yang sudah menyiapkan waktu dan menyiapkan batin ya untuk menyimak Sifas yang di pagi hari ini. Ya, di hari ini saya akan ditemani oleh Mitra Baji Wadi Sesiung ya. Shanghai Wadi Sesiung.
Ya, selamat pagi, Sece. Selamat pagi, Sesung Sejemen, Kan En, Sang Rencang Puse. Ya, hari ini sangat luar biasa. Kita bisa bertemu lagi, sama-sama menikmati ya Singpak Siang pada pagi hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia. Kan En, Ya, ya baik, Sesiung Secie, Kak Anya, Wadi Sesiung. Ini kita mulai dengan intisari dari video Master bercerita yang pertama yang akan disampaikan oleh Wadi Sesiung ya. Silakan Sesiung. baik, Kan En Sece. Nah, Sesung Sejemen, saya akan membacakan intisari dari cerita pertama tentang batang besi dan sapi betina. Nah, poin pertama, dengan memiliki host tolong ya, dengan memiliki hati penuh cinta kasih dan welas asih secara alami, hati kita akan terasa lapang. Hati yang lapang seluas laut dan langit, membuat batin kita terasa damai dan membuat kita dapat merangkul semua makhluk. Hati yang seluas jagat raya dapat membuat kita hidup tenang dan damai. Jika kita dapat mempertahankan hati seperti ini, maka semua orang di dunia ini akan hidup bagaikan satu keluarga. Setiap orang dapat hidup harmonis dan hidup berdampingan dengan alam. Nah, baiklah, Sesem-sejeman. Dari poin pertama ini, ada kata tentang hati Buddha dan hati orang awam. Nah, apakah perbedaan hati Buddha dan hati orang awam? Wah, Sesem-sejeman sudah tahu itu sangat jauh sekali. Ya, nah, di mana hati Buddha itu sangat lapang dan luas, yaitu seluas laut dan langit. Apa artinya? Hati Buddha adalah kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Artinya kosong dan luas bagaikan samudra tak bertepi karena tidak terintangi apapun, bebas dari kerisauan dan kegelapan batin, tetapi masih ada keberadaan yang menakjubkan, yaitu keberadaan akan cinta kasih universal terhadap semua makhluk. Jadi, kita lihat kalau hati Buddha atau batin Buddha itu, ya, masih ingat istilah dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Jadi, hati Buddha kosong artinya sangat luas tanpa batas, tanpa rintangan, tanpa batas. Tetapi walaupun kosong, di dalamnya masih terdapat keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan itu adalah cinta kasih universal, welas asih, dan welas asih. Maha welas asih, maha cinta kasih yang terhadap semua makhluk. Jadi kosong itu bukan tanpa, semuanya kosong. Tidak ada apa-apa lagi, tidak. Tapi ada sesuatu yang menakjubkan itu, yaitulah cinta kasih yang universal. Makanya Sang Buddha selalu datang dan pergi, ya, bolak-balik di semua dunia, khususnya di dunia saha kita ini. Nah, itu tadi hati Buddha. Bagaimana pula sebaliknya dengan hati orang awam? Nah, itulah hati orang awam adalah sempit dan terrintangi oleh kegelapan batin dan kerisauan. Jadi hati manusia itu sempit, penuh dengan kegelapan dan kerisauan. Ya. Nah, sehingga terhadap masalah, orang, dan benda yang disukai akan menimbulkan ketamakan. Timbul niat untuk memiliki. Jika tidak tercapai, timbul kemarahan atau kebencian, dan akhirnya menyebabkan kegelapan dan kerisauan. Dan jika tercapai keinginannya, akan timbul kemelekatan dan ketidakpuasan. Inilah hati orang awam. Kita masih dipenuhi oleh nafsu-nafsu keinginan. Masih ingat ya, sesungguhnya kita ada 5 nafsu keinginan. Yaitu yang pertama adalah keinginan terhadap materi. Materi itu yang menyebabkan kita itu dengan munculnya keserakahan. Bila objek yang kita lihat
itu menyenangkan, maka kita ingin memilikinya. Mulailah nafsu-nafsu keinginan muncul. Nafsu keinginan orang awam itu tanpa batas dan tak terkendali. Ya, bila muncul keserakan, maka niat ingin memilikinya sangat besar. Kita selalu berupaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan kadang-kadang orang melakukannya dengan segala cara. Ya, sehingga orang awam banyak menciptakan banyak karma. Bila keinginannya itu tidak tercapai, cenderung timbul kebencian dan melakukan tindakan yang bodoh yang menciptakan karma dan kegelapan batin atau kerisauan. Tapi kalau bisa tercapai, keinginannya tercapai, bukan juga hal yang bagus, akan menyebabkan timbul kemelekatan. Nah, makanya sering kita pakai istilah dapat ada 1 kurang 9, ada 10 mau 100, ada 100 mau 1000. Demikianlah keinginan manusia itu tanpa batas tak terkendali. Dan sudah dapat pun semua yang diinginkan, malah muncul lagi ketidakpuasan. Itu tadi yang saya sebutkan, ingin ini, ingin 1, ingin 10, ingin 100 dan 1000. Nah, sesungguhnya Master mengatakan hanya perlu satu niat pikiran yang terbuka, maka batin kita bisa mencapai kekosongan sejati seluas alam semesta. Jadi kalau batin ingin luas seluas alam semesta, itu semuanya tergantung kepada niat pikiran kita. Kita harus memberi niat pikiran, membuka hati kita. Kalau hati batin dibuka, maka air dharma akan bisa masuk ke dalam. Sekarang saya lanjutkan dengan intisari kedua. Kehidupan yang tenang dan damai merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat hidup kita penuh cinta kasih. Hati penuh cinta kasih mendatangkan berkah. Nah, kita lihat, semua orang mendambakan kebahagiaan. Tetapi kita harus bisa membedakan. Ya, kebahagiaan, kesenangan, sukacita, mirip. Tetapi mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, kita katakan dulu kebahagiaan. Semua orang mendambakannya. Tapi dalam memaknainya, setiap orang berbeda-beda. Karena kebahagiaan itu, ya, itu menurut pandangan saya, itu tidak tergantung pada apa dan seberapa banyak yang kita miliki. Nah, jadi ada sebagian orang berpandangan kebahagiaan itu karena kita telah memiliki banyak yang kita inginkan. Nah, sedangkan ada yang menganggap itu bukan itu. Tetapi kebahagiaan itu sangat tergantung kepada kondisi batin. Kondisi batin yang tenang dan leluasa. Itulah kita sebut dengan tenang dan damai. Ya. Kalau batin kita tenang, leluasa, menghadapi segala hal, ya, maka itulah disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, jadi kondisi batin itu akan tenang dan damai bila kita tahu bersyukur. Ini rentetan. Kalau ingin hati tenang dan damai, ya, penuhilah hati kita dengan rasa syukur. Apa yang kita miliki, kita merasa bersyukur. Ya, nah, jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain yang jauh di atas kita. Nah, kita harus kadang-kadang harus melihat ke bawah. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang hidup kekurangan. Makanya akan timbul rasa syukur. Itulah makanya mengapa di misi amal kita harus terjun ke kerumunan orang banyak, ya, untuk melihat penderitaan secara nyata, agar timbul rasa bersyukur. Nah, dengan merasa bersyukur kita, kalau tahu bersyukur, maka hati akan penuh dengan cinta kasih. Ya, ujung-ujungnya adalah membangkitkan cinta kasih. Setiap orang mempunyai cinta kasih. Tapi apakah cinta kasihnya sudah terbangkitkan? Sudah terbangkitkan sepenuhnya atau masih setengah atau masih belum terbangkitkan? Nah, jadi yang paling penting adalah cinta kasih kita bangkitkan.
Kalau ada cinta kasih, baru kita tahu bersyukur. Nah, jadi dalam cerita ini Sesong Sece, tadi terdapat ada ungkapan, yaitu ada seorang pejabat yang hidupnya berkecukupan dan beliau memiliki seorang anak yang berusia 17 tahun. Suatu hari anak itu melihat sebuah stan peramal di pinggir jalan. Karena merasa tertarik, dia bertanya kepada peramal itu, "Ramalan Anda sangat tepat. Anda ramallah saya. Apakah saya memiliki nasib yang baik?" Wah, peramal itu meramalkannya dan berkata, "Kamu memang bernasib baik. Kamu terlahir di keluarga pejabat yang sangat beradab. Akan tetapi, kamu pendek umur, usiamu pendek. Kamu hanya dapat hidup sekitar 18 tahun." Setelah mendengar hal ini, dia merasa sangat sedih. Saya sekarang sudah berusia 17 tahun. Bukankah itu berarti waktu hidup saya hanya sisa 1 tahun saja? Nah, ini jenis-jenis kegiatan meramal nasib. Ya. Saya ingin tanya kepada Sesung Sece. Ini suatu pertanyaan yang saya lemparkan ke Sesung Sece. Nanti Sesung Sece, mari kita boleh berpendapat bagaimana apa yang dikatakan ini, dan saya ingin bertanya hanya apa bedanya nasib, takdir, dan karma. Tiga ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tapi saya ingin bertanya kepada sesungguhnya nanti bisa mengemukakan pendapat ya siapapun ya. Apa itu nasib dan apa bedanya dengan takdir dan apa pula perbedaannya dengan karma. Ya, nanti sesungguhnya kita beri kesempatan waktu sharing nanti, silahkan ya. Nah, kemudian saya akan masuki poin yang ketiga. Ya, demi memenuhi nafsu makan sesaat, manusia menyantap daging hewan. Jika kita tidak membangkitkan niat buruk, maka makhluk hidup di dunia akan hidup menderita. Jika dapat membangkitkan cinta kasih universal, maka kita dapat melindungi semua makhluk. Semua itu bergantung pada sebersih niat manusia. Sebersih niat penuh cinta kasih dapat melindungi semua makhluk di dunia. Jika setiap orang dapat memiliki hati penuh cinta kasih, maka dunia ini akan sangat damai dan tentram. Nah, jadi di sini ini kembali kepada ada kata menyantap daging, nafsu makan. Sering Master ini sedang menggalakkan tentang pola hidup bervegetarian. Ya, kita sudah berusaha bertekad untuk melatih diri agar tidak menyebabkan penderitaan pada semua makhluk. Karena semua makhluk juga mempunyai perasaan. Mereka pun bisa merasakan sakit. Ya, ya sama seperti kita. Hanya beda manusia dengan hewan. Seperti hewan itu, bedanya yang paling besar kita diberkati dengan adanya akal dan budi. Akal dan budi. Mereka sama dengan kita mempunyai otak, tapi mereka tidak memiliki akal. Apakah mereka memiliki budi? Juga sama dengan kita. Sebenarnya hewan pun memiliki budi. Manusia pun memiliki budi. Ya, tetapi budi hewan tentu tidak sebesar budi manusia. Lihatlah, kalau kita tahu menyayangi hewan seperti anjing, kucing, mereka pun bisa menjaga kita, bisa menjaga rumah kita. Itu mereka balas budi sebenarnya. Nah, tetapi kadang-kadang akal dan budi itu, kalau misalnya kita manusia sudah tidak memiliki akal dan budi, maka kita samalah dengan itu makhluk-makhluk hewan itu. Nah, kemudian saya bertanya, apakah umat Buddha seharusnya bervegetarian? Oh, ini kan Master sedang menggalakkan vegetarian. Ya tentu, ya kita sebagai murid Master, ya
kita selalu yakin apa yang diajarkan Master, apa yang dihimbau Master, ya, pasti besar kemungkinan kebenarannya, ya, dan kita selalu menjalankannya. Makanya saya sendiri sudah bervegetarian, ya, dengan keluarga saya. Bahkan, ya, cucu saya sejak lahir 2 orang yang tinggal bersama saya sudah vegetarian, ya. Nah, tapi mengenai tentang pola hidup bervegetarian bagi masyarakat umum sampai sekarang masih menjadi polemik. Ya, tentu polemik ini, ya, kita sebagai insan suci, ya, kita selalu jangan memperdebatkan masalah ini. Kembalilah kepada keyakinan kita masing-masing. Guru kita, Master Cheng Yen, tentu kita harus yakin apa yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, jadi polemik ini timbul karena ada sebagian orang atau beberapa umat Buddha itu hidup bervegetarian seperti kita sebagai insan suci. Dan yang lainnya masih juga ada yang diperbolehkan makan daging. Menurut mereka makan daging itu diperbolehkan, ya, tapi dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Dan kelompok ketiga itu makan daging itu tanpa syarat, boleh. Memang hewan itu untuk kita bunuh dan untuk kita makan. Nah, jadi ada 3 kelompok, ya, masyarakat demikian. Nah, jadi yang pertama dan kedua itu membenarkan posisi mereka berdasarkan teks dan ajaran Buddha, yang yaitu boleh makan daging dengan persyaratan-persyaratan, dan kita tidak diperoleh, kita menghindari jangan makan daging. Itu 2 kelompok itu mereka mencari pembenaran dengan posisi berdasarkan teks dan ajaran Buddha. Itu dalam ajaran Buddha, dalam sutra, menurut mereka itu ada katanya. Ya, masing-masing lah berpandangan. Jadi kita tidak mempermasalahkan siapa yang benar atau siapa yang salah. Ya. Nah, karena dalam tradisi Buddha Mahayana seperti yang di Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Korea, ya, makan daging itu dilarang. Tradisi Buddha Mahayana. Kemudian di belahan bumi lainnya seperti dalam beberapa tradisi di Theravada dan Buddhisme Tibet, makan daging itu diperbolehkan. Nah, itu pun masih ada perbedaan lagi antara tujuan Buddhisme yang di Tibet dengan para umat Theravada. Kalau yang di Tibet itu mereka makan daging karena geografis, alasan geografis. Ya, mereka di situ tidak ada sayur-sayuran yang bisa tumbuh. Mau tak mau mereka harus makan daging. Nah, tetapi di saat sekarang, ya, karena perkembangan teknologi di Tibet sudah bisa ditanami, sehingga sebagian dari umat Buddha di Tibet sudah mulai bervegetarian. Ya. Jadi mereka waktu itu makan daging itu karena alasan geografis, karena keadaan bumi dan alam mereka. Sekarang kita kembali kepada, masih ingat tradisi pengambilan sila. Kita kan ada 5 sila. Pada waktu pengambilan sila, ini diperkenalkan oleh Sang Buddha sendiri. Sila ini diperkenalkan oleh Sang Buddha sendiri. Tetapi dalam implikasinya, masing-masing mempunyai pandangan-pandangan lagi. Di mana kita lihat saja di sila pertama. Ini berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu tidak membunuh, kan? Tentu berkaitan dengan kehidupan semua makhluk hidup. Ya. Oleh karena itu, sebagai seorang praktisi, kita bertekad untuk menghindari kehancuran atau kesengsaraan kehidupan apapun dia, apapun makhluknya, bukan hanya manusia, juga termasuk binatang. Ya. Sampai pada tahap berhati-hati saat melangkah. Lihatlah, Master Cheng Yen yang melangkah sangat ringan. Ya. Beliau takut menyakiti bumi. Nah, demikian juga para anggota Sangha, mereka berjalan juga harus hati-hati, apalagi di masa wasa, itu banyak serangga yang muncul. Agar mereka tidak menginjak serangga.
Kalau mereka menginjak serangga, itu menimbulkan pembunuhan yang tidak sengaja. Mereka berusaha untuk menghindarinya. Ya. Nah, kemudian makan daging dalam tradisi Theravada mungkin dibenarkan sebagian karena ada preseden hukum atau diperbolehkannya. Ada dua alasan mengapa diperbolehkan konsumsi daging. Pertama, para biku diwajibkan untuk dengan patuh menerima makanan apapun yang diberikan oleh umat awam untuk menghindari keterikatan pada rasa tertentu yang kita sebut dengan pindapata itu ya. Sehingga jika seseorang mempersembahkan misalnya makanannya daging kepada seorang biku, sang biku harus mengkonsumsinya. Itulah alasan pertama. Kemudian ada lagi satu alasan, seorang biku diperbolehkan mengkonsumsi daging jika dianggap murni, daging itu murni. Apa itu daging murni? Dengan tiga alasan, tiga syarat. Pertama, jika pembunuhan hewan tersebut tidak disaksikan oleh saya tidak melihatnya. Yang kedua, jika pembunuhan hewan tersebut didengar oleh saya tidak mendengarnya. Dan yang ketiga, jika tidak diduga dibunuh dengan sengaja untuk saya. Jadi saya tidak mempunyai rencana, tetapi itu adalah umat yang melakukannya. Nah, jadi sesungguhnya bagi saya, pendapat saya sendiri, bervegetarian sangatlah relevan di zaman sekarang ini. Kita jangan kembali lagi ke masa lalu. Zaman sudah berubah. Masa lalu mau mencari makanan begitu susah. Ya, sehingga apa yang terlihat bisa dimakan, terlihat hewan yang bisa dimakan, mereka makan. Nah, di mana banyak orang pada saat itu mengadopsi gaya hidup vegetarian. Sekarang ini ya, perbedaan zaman sekarang, orang sekarang sudah mengadopsi gaya hidup bervegetarian dan bahkan vegan. Karena adanya hubungan antara makan daging, industri peternakan, dan perubahan iklim. Ini sering sudah diuraikan oleh Master. Ya. Makan daging ada hubungannya dengan industri peternakan. Karena banyak orang makan daging, maka banyaklah ladang-ladang peternakan itu dibangun. Karena banyaknya ladang peternakan dibangun membutuhkan lahan yang cukup luas. Ya. Nah, lahan yang luas untuk peternakan itu sendiri dan untuk makanan dari hewan itu harus lebih luas lagi. Jadi kita menanam biji-bijian untuk menjadi pakan ternak, ya, membutuhkan lahan dan air yang cukup luas, ya. Kemudian setelah itu kita berikan itu menjadi makanan daripada hewan, nah, baru kemudian kita makan hewannya. Bayangkan, karena sekarang industri peternakan sudah gila-gilaan, sudah sangat luas. Karena itu adalah termasuk usaha sekarang, ya. Maka disebut industri, usaha yang sangat menguntungkan, ya, tanpa batas, sehingga banyak lahan yang harus dikorbankan, ya. Nah, dan hubungan yang ketiga adalah karena perubahan iklim, yaitu karena adanya ternak yang banyak ini, maka apa yang dibuang oleh kotoran-kotoran hewan atau kemudian gas-gas metana sangat berat, itu lebih berat daripada CO2. Nah, itulah menyebabkan cuaca berubah dan global warming. Nah, baik, sementara itu dulu Sesiung Sece. Nah, saya kembali kepada Sunny Sece. Kan Ya, ya, Wadi Sesiung, ya penjelasan Wadi Sesiung selalu sangat detail ya, Bang, apalagi tentang bagaimana aturan dalam pola makan anggota sangga ya dari aliran Theravada ya. Kebetulan saya eh, sebenarnya juga dari ini ya, praktisi aliran Theravada. Jadi sampai sekarang pun masih sering ya ketika saya mencoba mengajak
teman-teman yang baru pertama kali untuk ikut dana makan kepada anggota Sangga ya, yang dari aliran Theravada, sering ditanyakan, ini Bantinya boleh makan daging ya? Em, saya hanya menjawab bukan boleh atau tidak ya, tetapi Bante hanya menerima apa yang kita persembahkan ya, seperti yang Wadi Susyung jelaskan tadi. Jika kita mempersembahkan makanan yang eh, makanan daging, ya tetap akan diterima oleh anggota sangga tersebut. Nah, ketika kita mempersembahkan makanan vegetarian, ya begitulah yang akan diterima sebagai makanan oleh anggota sangga dari aliran Theravada. Nah, jadi sampai sekarang masih sering ya ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi seperti yang Wadi Susyun jelaskan tadi, memang eh, ada sila yang mengatur ya kehidupan anggota sangga dari aliran Theravada, terutama mereka kan tidak boleh mengupayakan untuk menyediakan makanan sendiri. Ya, jadi semua makanan mereka itu adalah tergantung dari persembahan dari para umat. Nah, jadi jika umat mempersembahkan vegetarian, maka Bantinya akan makan vegetarian. Jika umat mempersembahkan makanan yang non-vegetarian, maka Bantinya akan memakan makanan yang non-vegetarian. Jadi bukan boleh atau tidak ya, tetapi dia adalah tergantung dari makanan yang dipersembahkan oleh umat. Dan dari apa yang pernah saya simak, kenapa bisa ke non-vegetarian ya? Karena kan dulu di zaman Sang Buddha kan mereka eh, mendapatkan makanan itu kan dari pindah patah ya, dari rumah ke rumah warga, dari rumah ke rumah umat. Jadi mereka juga tidak mengharuskan atau tidak mau merepotkan para umat. Jadi apapun yang dipersembahkan akan diterima sebagai eh, yang dipersembahkan. Mereka akan menerima apapun yang dipersembahkan. Jadi ini semua kembali lagi tergantung kepada kita ya, Pada Sesyong ya. Apa yang Ya, mau kita persembahkan kepada anggota sangga begitu ya sesungguhnya. ya, Ya, nanti setelah ini mungkin kita lanjut sharing tentang pertanyaan Sesyong tadi ya, perbedaan nasib, takdir dan karma ya Sesyong. Ini sering juga iya, menjadi pemikiran saya Sesyong. Kadang sering sering ini juga, apa sih ya bedanya nasib, takdir dan karma, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya fate, destiny dan karma. Ini apa sih beda-beda tipis ya Sesyong ya. Nanti kita iya, akan bahas bersama-sama ya Sesyong. Ya, ya, Sesyong saja ya. kita lanjut dulu ke intisari dari video cerita yang kedua. Petani tua dan kerbau. Baik, kita lanjut dengan intisarinya. Silakan next saja. Kan ya, ini saja. Intisari yang pertama, kita harus memiliki hati bodhisattva. Hati bodhisattva adalah cinta kasih terhadap semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan tanpa ada batasnya. Cinta kasih universal sangat luas dan tidak terbatas. Yang harus kita teladani adalah hati seperti ini. Setiap orang memiliki cinta kasih. Di antara sesama manusia terdapat cinta kasih. Terhadap semua makhluk di dunia, kita juga tidak boleh kekurangan cinta kasih. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa merasakan cinta kasih dan rasa syukur. Orang yang tahu bersyukur karena memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Bapak tua itu berterima kasih kepada kerbaunya yang telah bekerja keras untuknya selama puluhan tahun. Meski hanya seekor kerbau, tetapi sang petani tidak melupakan budinya. Kerbau tua itu menerima rasa syukur dari tuannya. Ya, dua video master bercerita hari ini adalah tentang cinta kasih ya, cinta kasih universal. Bukan hanya cinta kasih kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk. Ya, cinta kasih sebenarnya
juga berarti mengasihi dan menyayangi batin kita sendiri ya, agar selalu baik, selalu ada introspeksi terhadap diri sendiri. Jadi, bila batin kita dapat dijaga dengan baik, maka kita akan semakin paham ya untuk menghargai berkah eh, yang sudah kita miliki, ya, dan juga kita bisa menghargai jalinan jodoh baik dengan semua makhluk. Ya, selain itu, apa ya, Susun Secek, kita tentu masih ingat ya yang tentang tiga tiada ya, Wu Tian San Wu. Jadi 没有我不原谅的人，没有我不信任的人，没有我不爱的人. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak kukasihi, di dunia ini tidak ada orang yang tidak kupercayai, di dunia ini tidak ada orang yang tidak kumaafkan. Jadi semua orang bahkan semua makhluk adalah sama dan setara ya, tiga tiada. Jadi semua orang itu memiliki sifat kebudayaan yang semua makhluk yang kita temui itu adalah guru untuk kita belajar. Jadi kita hendaknya bisa mengembangkan cita kasih yang universal kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadi ketika kita di misi amal ya, kita juga belajar ya untuk membantu orang tanpa pamrih ya. Kita membantu orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya ya, tapi kita juga bisa eh, memberikan kesempatan ya bagi kita untuk mengembangkan rasa cinta kasih dari misi amal itu kita bisa belajar banyak ya untuk mengembangkan cinta kasih kita. Tapi sesuai saja kita kan hidup bersosialisasi ya, pasti kita juga membutuhkan orang lain dan pasti menerima kebaikan dari orang lain juga. Nah, ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, walaupun orang tersebut juga memiliki prinsip ikhlas memberi ya tanpa pamrih, tapi kita tidak boleh melupakan kebaikan yang sudah kita terima ya, walau sekecil apapun. Jadi kita harus bersyukur ya dan selalu berusaha menjaga jalinan jodoh baik. Jadi seperti di kisah Master bercerita ini, bagaimana sang petani tidak bisa melupakan kebaikan dari kerbau yang sudah bekerja keras dan membajak sawah selama puluhan tahun. Jadi kepada makhluk yang seekor kerbau pun Bapak Tua ini sangat penuh cinta kasih ya dan penuh rasa syukur, tetap menghargai usaha dan kerja keras dari kerbau ini. Jadi kita harus menghargai semua kebaikan ya, setiap kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang lain kepada kita, walaupun kebaikan yang sekecil apapun ya, kita harus bisa mengingat setiap jasa kebaikan yang sudah kita terima. Oke, baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Silakan. Yang poin ketiga, kisah ini mengingatkan kepada kita betapa besar pengorbanan orang tua bagi anaknya. Orang tua bekerja keras siang dan malam demi anak-anaknya. Selain harus bekerja keras, sesungguhnya setiap menit dan setiap detik, orang tua selalu mengkhawatirkan anak-anaknya. Budi orang tua sangatlah besar. Yang keempat, orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Menjaga orang tua kita dengan baik adalah contoh bagi anak-anak. Kita melakukannya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada anak-anak, tapi sesungguhnya kita sedang menunaikan kewajiban sendiri. Pendidikan ini harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Daripada membangun panti jompo, sesungguhnya yang terpenting adalah pendidikan keluarga. Kita bisa mendirikan tempat penitipan lansia untuk siang hari, sama seperti tempat penitipan anak-anak. Hubungan antar manusia adalah yang terpenting. Hubungan penuh cinta kasih di dunialah yang bisa sungguh-sungguh membawa kehangatan dan kebahagiaan. Stasiun Sece ini baru-baru ini kan mungkin
sebagian besar dari Susun Setia juga sudah menonton ya film Thailand yang belakangan sedang viral ya, How to Win a Million Before Denmark Dies. Jadi ini adalah sebuah film yang sangat bagus ya untuk ditonton bersama keluarga. Kita mengajarkan kita bagaimana harus menghargai ya eh, jasa dari orang tua. Jadi bagaimana seorang Rema atau seorang nenek yang sudah tua tapi di setiap hari minggunya itu masih selalu menanti ya dengan kekecewaan kehadiran anak-anaknya yang ternyata tidak datang berkunjung. Kemudian bagaimana eh, nenek ini demi kesehatan anaknya dan memohon kepada Dewi Kwan Im, kemudian memutuskan tidak makan daging sapi, padahal itu adalah makanan kesukaannya. Kemudian bagaimana saat sang nenek sakit, tapi sang anak mengabaikan ya dan tidak memberikan perhatian kepada orang tuanya sendiri. Dan pada akhirnya nenek ini dalam keadaan sakit dipindahkan oleh anaknya ke panti jompo. Jadi kisah di film ini sebenarnya sangat banyak kita temukan ya dalam realita eh, kehidupan kita sehari-hari ya. Sejak banyak kita em, kita lihat dan kita eh, jumpa ya dalam keseharian kita. Nah, orang tua bisa ya berkorban untuk anak-anaknya ya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tapi ada berapa orang anak yang bisa berkorban untuk orang tua mereka. Jadi ya pada intinya sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang tua dari anak-anaknya hanyalah perhatian ya dan waktu untuk bisa menemani mereka. Jadi tidak cukup hanya memberikan kebutuhan material saja. Film ini eh, sangat 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 hits ya Susun Setia. Ya. Mungkin Susun Setia juga wajib untuk menonton dan jangan lupa bawa sapu tangan ya Susun Setia. Jadi ya ini kemarin-kemarin juga kita di di kegiatan UA ya dalam melakukan kegiatan wesa eksternal juga sekaligus mengadakan kegiatan peringatan Hari Ibu Internasional ya dan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang hadir untuk membawa ibu mereka dan melakukan basuh kaki, menyiapkan teh dan memberikan pelukan kepada ibu mereka. Sebenarnya hal-hal kecil seperti ini ya ternyata ketika kita em, ketika kita komunikasi ya dengan anak-anak ini peserta semua rata-rata para ibu menyatakan sangat terharu karena kenapa mereka tidak pernah menerima eh, pelukan yang sudah sangat jarang ya mungkin dilakukan oleh anak-anak sekarang ya. Jadi para ibu juga menyatakan sangat kangen ya kepada Suci yang sudah eh, mengadakan kegiatan seperti ini, memberikan kesempatan kepada anak-anak ya untuk bisa mewujudkan eh, rasa cinta kasih mereka kepada orang tua, walaupun hanya dengan sebuah pelukan, dengan menyuguhkan teh untuk minum, menyuapi kue, hal-hal kecil seperti ini ternyata sangat-sangat berarti ya bagi para ibu ya dan anak-anak juga sangat-sangat terharu ya mereka rata-rata semua juga menangis, ibu-ibu juga ikut menangis ya mereka sangat em, sangat kantung ya sangat terharu dengan kegiatan seperti ini. Jadi ya seperti ini ya Suci ya tindakan-tindakan kecil seperti ini sebenarnya sudah sangat berarti bagi orang tua kita ya. Perhatian-perhatian kecil seperti ini, satu pelukan kecil seperti ini, sangat berarti bagi mereka. Walaupun eh, bagi kita mungkin ya sudah menganggap tidak penting ya, tapi ini adalah wujud perhatian dari kita sebagai anak, wujud dari kasih sayang kita juga ya, wujud dari bakti kita juga untuk bisa selalu memberikan perhatian
dan waktu kita ya untuk menemani orang tua kita. Jadi, Jadi ya kita juga tahu ya Master sangat tidak setuju dan tidak pernah mendukung untuk membangun panti jompo ya. Seci kan sudah membangun banyak sekolah, banyak rumah sakit, tapi tidak pernah membangun panti jompo. Master sangat menghargai hubungan antar manusia, terutama kehangatan dan kebahagiaan antara anggota keluarga ya, terutama kita sebagai anak-anak diberi kesempatan untuk mewujudkan bakti kita kepada orang tua selama mereka masih ada bersama kita. Jadi kita harus menghargai kesempatan yang ada ya, Sesung Setia. Kita harus tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kita harus selalu memberikan waktu dan perhatian kita. Mungkin karena kesibukan kita ya tidak sempat berkunjung ya mungkin sekedar telepon ya. Sekarang kan sudah teknologi tinggi ya, kita bisa melakukan video call, bisa melakukan apa saja untuk berkomunikasi. Tetapi setidaknya tetap terjalin ya komunikasi, jangan sampai orang tua merasa kesepian ya, merasa ditinggal oleh anak-anak yang sudah dibesarkan dan sudah mandiri dan tidak lagi mengingat kehadiran orang tua mereka. Ya, mungkin itu ya Sesiung Secie. Pada Sesiung ini poin yang bisa saya sharingkan. Jadi mungkin dari cerita hari ini banyak yang bisa kita sharingkan ya Sesiung Secie ya. Jangan segan-segan untuk raise hand ya. Silakan sharing. Nah, ini tadi sudah ada Joanna Sesiung ya yang sudah raise hand ya. Nah, Vivian Secie kita kasih kesempatan. Silakan Joanna Sesiung. Halo, Sani Secil. Pagi, Sesiung. Ada Wadi Sesiung lupa. Saya nyapa Sani Secil, Wadi Sesiung. It's okay, pagi semua. Ya, jadi oke lah karena takut rame ya waktu langsung aja to the point ya. Keadaan sangat Kaiser dan karena session statement yang ada di sini ya. Saya akan cerita tentang yang cerita pertama yang eksploitasi. Kebetulan walaupun juga VG juga terkadang juga kita juga secara nggak sadar juga mengeksploitasi di bidang yang lain. Dan ini ada kaitannya dengan survei yang saya nggak bilang survei ya. Saya bantu survei di Sabtu kemarin dan pekerjaannya berrelate dengan kita, yaitu adalah driver ojol merangkap kurir kurir ekspedisi. Driver ojolnya contohnya sorry ya, kasih merek ya. Gojek, Grab. Kalau kurir ekspedisi itu contohnya JNE, JNT, Antar Aja, apalagi ya, dan juga Shopee Delivery itu sendiri ya, karena kita ada pesan e-commerce via Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Ya, sorry sebut merek, hanya contoh aja, oke? Nah, oke, yang kedua juga saya akan berusaha menjawab tentang takdir, apa karma, dan nasib ya. Itu saya akan menjawab secara singkat. Oke, yang pertama soal eksploitasi ini ya. Zaman sekarang itu memang sekarang sudah dipermudah ya dengan ada kehadiran ojek online, yaitu Gojek dan Grab ya. Saya sebutnya ojek online. Kemarin saya bantu survei ya, kebetulan bapak yang disurvei itu adalah paginya sebagai ojol dan siang sampai tengah malam jadi kurir ekspedisi ya, kurir ekspedisi. Yang akan saya tekankan itu adalah si COD-nya dan egonya, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, langsung saja. Bicara tentang ojol terkadang juga ya saya cuma bisa saya sharekan satu, supaya untuk mengurangi yang eksploitasi, terutama eksploitasi bensin, please oke lah kalau memang buru-buru, oke lah silahkan cancel. Tapi kalau memang nggak terburu-buru, pas dapat siapapun Gojeknya ya cobalah untuk bersabar menunggu. Jangan cancel sembarangan ya. Kalau misalkan udah mau sampai tiba-tiba
diajak nebeng sama relawan lain, tahu-tahu ada terlanjur sama Gojeknya, ya sudahlah kita berikanlah kesempatan kepada Gojeknya untuk supaya dianterin. Kenapa? Karena kalau udah bawa motor capek-capek bensinnya terbuang berapa, sampai di tempat kita tahu-tahu di cancel. Kasihan bensin udah terbuang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini bijak-bijak aja ya. Jadi ya bijak-bijaklah cancel lah ya. Kalau mau meng-cancel ojol ya jangan istilahnya jangan berdasarkan ego lah ya, tapi berdasarkan kebijaksanaan. Kecuali kalau misalkan kayak jauh gitu, wah saya lagi buru-buru, ya udah cancel. Tapi dengan catatan ngomong sama Grab, Pak, sorry Pak, kejauhan Pak, saya cancel ya, soalnya saya lagi buru-buru. Saya yakin driver ojolnya akan mengerti. Kalau nggak kasihan bensinnya. Itu the first one. Yang kedua tentang kurir. Sekarang itu e-commerce itu lagi sedang berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat, di mana ya dulu itu orang sudah men-shopping dengan menggunakan ya e-commerce itu ya. E-commerce itu dan masalahnya 10% warga Indonesia memiliki akun bank dan 90%-nya enggak. Makanya keluar dengan namanya fitur yang namanya COD. COD itu artinya apa? COD itu singkatannya apa? Cash on delivery. Artinya begitu barang disampai, kita siapkan cash, baru kita bayar sesuai dengan tagihan yang kita pesan. Dan ini menimbulkan sedikit polemik karena ketidakpengertian kita. Ketidakpengertiannya itu bagaimana? Ini yang mau saya tekankan. E-commerce sama ekspedisi itu beda bos. Dan juga si ekspedisi ini bertindak sebagai penjamin kalau misalkan konsumen mengambil COD, menjaminkan barang yang dijual kepada si e-commerce dan akhirnya kepada seller. Sehingga enggak heran kalau misalkan kurir yang mendapatkan paket yang berlabel COD bawa ke konsumen itu apa ya? Pak, cash-nya dong Pak. Pak, tolong duitnya dong Pak. Tapi jangan dibuka dulu ya. Ya, ini titiknya. Bayar dulu baru boleh buka. Bayar dulu baru boleh buka. Buka paketnya. Itu. Nah, masalahnya kalau sudah bayar, kurir pasti akan caw duluan. Itu nggak salah kurirnya. Kenapa? Masih ada banyak barang yang harus di-delivery. Masih ada banyak barang yang harus di-delivery. Tapi udah bayar, kurirnya udah caw. Seperti itu. Ya benar, kurirnya udah caw. Seperti itu. Kurirnya udah duluan. Tentu dia bawa duit kasih ke kantornya, si ekspedisi. Lantas di sisi kitanya, memang kalau kita buka barang, ternyata barang yang diterima itu adalah tidak sesuai. Tidak sesuai. Sehingga kalau tidak sesuai itu memang wajar kita marah. Tapi please, Sesiung Secemen, kalau mau marah, tolong jangan marah ke kurirnya ya. Kurirnya tidak sempat membuka barang. Kalau mau marah atau kalau mau komplain, komplainlah ke sellernya. Walaupun cuma COD, walaupun cuma COD, kita boleh komplainlah kepada seller dan barang itu pasti bisa dikembalikan dan pasti bisa di-refund sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh seller maupun si e-commerce. Kita ikuti prosedurnya, walaupun juga sellernya juga maaf si peraturannya rese seperti itu, mau refund aja sulit seperti itu, padahal kenyataannya tidak. Seller pun juga tidak mau juga kehilangan pelanggan dan juga tidak mau menyulitkan refund selama kalau sellernya itu salah seperti itu. Makanya dikeluar peraturan-peraturan atau syarat dan ketentuan tujuannya supaya menghindari namanya penipuan. Seperti itulah kira-kira. Jadi ya, Sesiung Secemen, andai kata kalau kita ngotot, buka barang nggak sesuai dan kitanya nggak mau bayar, yang kasihan itu adalah si kurirnya. Begitu sampai ke kantor, lu harusnya bawa ke sekian mana? Kena potong gaji.
Aduh, kasihan yang jadi kurir. Nggak ada salah apa-apa, cuma nganter barang dan minta cash, cuma kasih ke kantor. Itu sih catatannya ya, kalau untuk COD. Ya, ini sih, saya teringat survei kemarin, kebetulan calon penerima bantuannya itu, si bapaknya itu adalah driver ojol merangkap sebagai kurir, merangkap sebagai kurir ekspedisi ya, kurir dari e-commerce. Seperti itulah kira-kira yang menjadi catatan kalau misalkan Stasiun Sejema menggunakan COD ya. Menggunakan COD sih pilihan masing-masing, tapi ya dimohon pengertiannya yang seperti yang saya paparkan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Takdir, karma, nasib ya. Takdir, karma, dan nasib saya mencoba menjawabkan ya sepengetahuan saya. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, tolong ya. Ya ini singkat aja sih. Takdir itu hasil dari karma masa lalu. Mungkin bisa juga karma dari kehidupan lampau sehingga ditakdirkan seperti itu. Kalau nasib itu ya hampir-hampir sama dengan takdir lah ya. Itu juga bisa berubah dan bisa enggak. Bisa berubah dan bisa enggak. Yang paling berkontribusi yang saat ini yaitu adalah karma. Karma itu yang sekarang. Kalau kita bisa memperbaiki karma, kita bisa merubah nasib, tapi nggak bisa merubah takdir. Karena takdir itu menyangkut skopnya itu adalah satu kehidupan. Kalau nasib itu dalam satu kehidupan, tapi kalau karma itu berubah-ubah bisa antar kehidupan ataupun kehidupan saat ini. Itu sih kalau dari pemaparan saya ya. Ya, sekian dulu semua session achievement yang bisa saya sharekan. Ya, akhir kata, kalau mau cancel ojol, cancel lah dengan bijak, jangan egois, dan juga kalau mau COD, tolong pengertiannya ya, jangan jangan suka-suka nggak mau bayar karena barang nggak sesuai kita maling ke kurirnya. Itu aja apa ya yang mau saya suarakan seperti itu ya, mengingat ya itulah ya survei survei kasus kemarin kedapatan yang driver ojol plus plus kurir kurir barang, kurir ekspedisi kerjanya sampai tengah malam. Waduh, luar biasa sekali. Saya pun juga nggak kebayang gimana kerjanya. Waduh, buat keluarganya. Itu sih kira-kira ya yang mau saya siapkan ya. Silakan disempurnakan kalau ada yang mau disempurnakan. Kangen touch ya. Salam kebijaksanaan. Wah, baik, Kan En, Sesiung. Ya, berkat itulah kita ada terjun langsung ke kerumunan orang banyak. Kita bisa banyak mengetahui dan memahami banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ya mereka-mereka ya, khususnya mereka yang mempunyai hanya demi sesuap nasi itu. Kadang-kadang mereka harus menerima begitu banyak resiko, tantangan dan sebagainya ya. Ini memang tanpa Sesiung mengalami itu atau cerita seperti ini, kita ini banyak yang tidak tahu ya. Kita hanya taunya ya dibayar, service harus bagus ya, jangan melenceng. Padahal kita tahu ya seperti yang Sesiung tadi sudah kemukakan, ya banyak yang perlu harus kita perhatikan. Itulah tadi dalam cerita itu semuanya tergantung pada cinta kasih kita. Kalau kita mempunyai cinta kasih, welas asih, walaupun orang lain sudah melakukan, misalnya hal yang tidak benar pun, kalau welas asih kita itu ada, orang pun tidak benar, kita pun harus bisa memahami dan bisa memaafkan. Itu apalagi yang kesalahannya itu bukan di pihak daripada seperti yang tadi saya kata, si Kuril itu. Kan ya Sesung ya, itu mengenai nanti nasib itu, nasib, takdir, dan karma itu masih, Pak, saya berikan kesempatan kepada Sesung-Sesung yang lainnya bisa berpendapat. Kita ini tukar pikiran, kita bukan membuka perdebatan ya. Dengan dibukanya pandangan-pandangan itu ya, nah, pribadi saya sendiri bisa belajar banyak ya tentang hal itu. Ya kan An, ya silakan. Ah, Ya, Kak En, ya Wadi Susyong Kak En ya, Jonas Susyong untuk sharingnya. Ya benar ya, Wadi Susyong ya. Setiap orang adalah guru bagi kita untuk belajar ya. Ya, Susyong ini ada Vivi Liang Sece yang raise hand ya untuk sharing. Silakan Vivi Liang Sece. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，
Kang En, Sani, dan Wardi Sesiong. Dalam ceramah Master, menghimpun akar kebajikan dan pahala. Master berharap relawan Taitung itu dapat memiliki akar yang tertanam dalam, batang yang kuat, dapat berbunga dan menghasilkan benih setiap tahun, sehingga Suci Taitung dapat menyucikan dunia. Dan pohon Bodhi telah membentuk hutan. Melangkahlah dengan lembut agar tidak menyakiti bumi. Bodhisattva memiliki spirit ini. Bumi ini bagaikan butiran pasir di tengah luasnya alam semesta. Bumi menyokong banyak manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi ini sangat indah. Hendaknya kita tahu cara menghargai bumi. Akibat ulah manusia, bumi mengalami perusakan secara terus-menerus. Seperti setelah pasca bencana di Hualien, setelah berdiskusi dengan pemerintah setempat, Yayasan Suci bertanggung jawab untuk daerah Xinzhen, Xiulin, dan Xi'an untuk membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak. Kita, Suci, memprioritaskan lansia yang hidup sendirian dan warga yang kekurangan dan sakit, dan kita membantu yang paling membutuhkan pertolongan. Tindakan relawan memperbaiki rumah dan mereka juga setelah itu membersihkannya dan juga menenangkan hati mereka dan masih mengucapkan Kang En dan mengatakan kami mendoakan Anda. Tindakan demikian sangat menyentuh hati mereka dan Master ya saling terhubung. Ketika Master memiliki pemikiran, semua relawan membangkitkan kekuatan untuk merealisasikannya. Master bersyukur pada relawan yang bersedia turun tangan pasca gempa di Hualien. Dalam tindakan nyata dan dengan semangat cinta kasih Bodhisattva, kita berinisiatif untuk membantu korban bencana, walaupun mereka yang tidak kita kenal. Kita tetap bersumbangsi tanpa pamrih dan bersukacita. Kita memperpanjang jalinan kasih sayang dan memperluas cinta kasih. Kebaikan akan tumbuh di hati jika pikiran buruk secara alami kita kurangi. Inilah yang disebut energi berkah. Dalam kitab Amitabha dikatakan, seseorang dapat terlahir di tanah suci Sukawati dengan akar kebajikan, berkah, kualitas luhur, dan jalinan jodoh yang tidak boleh kurang. Tapi kita kadang tidak bisa memenuhi syarat, yaitu hanya melakukan sedikit kebajikan. Hendaknya kita melakukan banyak kebajikan dengan hati yang bebas dari noda dan pikiran yang tidak bercabang. Hendaknya kita lebih banyak menciptakan berkah. Guncangan gempa menyadarkan kita untuk menghargai bumi. Guru yang tak diundang datang untuk berkumpul dan menghimpun akar kebajikan dan pahala. Kita bersumbangsi tanpa pamrih di jalan Bodhisattva ini. Kang En Sesiong Secie. Ya, Kak En ya Vivilian Seje yang sudah sangat bersungguh hati ya dan tekun membuat rangkuman ya setiap episode tidak pernah absen. Luar biasa ya Vivilian Seje. Wadi Sesiong ini sementara belum ada yang resen.
izin lebih cepat untuk sesi kuis, boleh ya, Sesiung ya? Silakan Sece. Ya, Sesiung kita kuis dulu nanti dilanjutkan kembali dengan eh, sharing ya. Silakan, host. Ya, seperti biasa, cara menjawab kuis di chat room everyone ya. Format jawaban seperti biasa juga, nomor soal dan jawaban. 1D, 2A, dan selanjutnya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama dari cerita Batang Besi dan Sapi Betina. Next. Pada ramalan yang diramalkan oleh peramal, pemuda itu hanya memiliki masa hidup sebanyak A. 17 tahun, B. 18 tahun, C. 19 tahun, D. 20 tahun, E. 98 tahun. Sekarang dijawab Sesiung Sece. Saya tidak akan menghitung mundur ya, nanti akan di-close langsung oleh host ya. Baik, sudah di-close ya. Dan kita lihat jawabannya adalah 18 tahun, B. Baik, berikutnya yang soal kedua. Balasan apa yang pemuda terima setelah menolong 8 sapi di dalam cerita? A. Diangkat sebagai pejabat karena dianggap sangat bijaksana. B. Diberikan kesehatan dan kemakmuran. C. Mendapatkan tambahan masa hidup sebanyak 80 tahun. D. Mendapatkan pujian dari orang tua. E. Diberikan tanda kehormatan dari pemerintahan karena kemuliaan hatinya. C. Pasti bisa menjawab ya. Ini rata-rata semua menjawab dengan benar. Oke. Baik, sudah di-close oleh host. Ya, kata. Kita lihat jawabannya adalah C ya, mendapatkan tambahan masa hidup sebanyak 80 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kebahagiaan sesungguhnya yang dimaksud oleh Master adalah A. Ketika semua orang bersatu hati melindungi keluarga sendiri. B. Saat kita dapat hidup berkecukupan. C. Kita dapat tidur dengan tenang dan damai. D. Hati yang penuh dengan cinta kasih yang seluas jagat raya. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan masih boleh menjawab ya, siswa C. Ya, baik ya, sudah di-close oleh host. Kita lihat jawabannya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat hidup kita penuh dengan cinta kasih. Jawabannya adalah D. Oke, next. Ya, kita lanjut ke soal dari cerita Petani Tua dan Kerbau. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang A. Memiliki kekayaan yang melimpah. B. Memiliki nama baik di masyarakat. C. Memiliki pengikut yang banyak. D. Memiliki tempat ibadah yang banyak. E. Memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Ya, silakan. Ini pasti menjawab dengan benar ya jika tadi ada menyimak dengan baik di masa bercerita tadi. Oke, kita lihat. Maka sudah di-close. Iya, jawabannya adalah E ya, memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Kita lanjut ke soal nomor 5. Mengapa kakek menarik kembali sapi yang telah diberikan kepada orang baik yang pertama? A. Karena orang baik tersebut membuat sapi merasa kesepian. B. Karena sapi tidak diberi makan dengan baik. C. Karena sapi tersebut lari kembali ke rumah kakek. D. Karena orang baik tersebut walau tidak menyakiti sapi tetapi tidak membiarkan sapi bebas dan hanya mengikatnya di pohon. E. Karena orang baik tersebut tidak memiliki waktu untuk mengajak sapi jalan-jalan. Ya, silakan Sesiung Sece.
Ya, sudah di close ya. Kita lihat jawabannya. Ya, diikat setiap hari ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Apa yang membuat pria baik yang kedua mau menyetujui semua persyaratan untuk mengadopsi sapi dari sang kakek? A. Pria tersebut menganggap bahwa sang kakek hanyalah bercanda. B. Pria tersebut tersentuh oleh cinta kasih sang kakek terhadap sapi. C. Anak pria tersebut menginginkan seekor sapi sebagai binatang peliharaan. D. Pria tersebut kasihan dengan sang kakek yang sudah lanjut usia. E. Pria tersebut ingin membantu kakek yang sudah tidak sanggup lagi memelihara sapi. Silakan sesing sece. Ya, sudah di close ya. Ini jawabannya adalah B. Ya, pria tersebut tersentuh oleh cinta kasih sang kakek terhadap sapi. Ya, baik. Sesing sece. Ini sambil menunggu rekapan pemenang ya, kita lanjutkan kembali ke sharing. Ya, silakan ya sesing sece untuk berbagi kesan-kesan batin ya dari dua video master bercerita hari ini tentang cinta kasih. Ya, ini ada Gunawati Secie ya. Silakan Sangka Wijaya Sesiung sabar ya nanti berikutnya ya. Silakan Pagi, ya, di ya. Wati Siung, kanan sangren Sofuse, maaf ya, saya ini dan Wardi Sesiung. Saya agak ini ya, agak flu ya. Dulu membaga-bagakan, wah sehat ternyata hujan terus menerus ya, survei kasus tidak henti-henti ya, ya beginilah ya harus diterima dengan lapang dada ya, apapun yang sedang kita terima ya. Selamat pagi juga Sesiung Secemen ya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dari dua kisah tadi ya, itu semua menginspirasi kita ya untuk memberikan cinta kasih ya tanpa pamrih ya, cinta kasih universal dengan ketulusan hati ya. Tidak membeda-bedakan, memandang setara ya. Kita menganggap sama siapapun, sama semua makhluk hidup adalah satu keluarga ya. Walaupun itu adalah seekor binatang ya atau hewan ya. Pokoknya kita memandang setara pada semua makhluk hidup ya tanpa membeda-bedakannya. Memang ya dari Master juga mengatakan kita jangan kekurangan dengan cinta kasih ya. Memang modal utama ya kita menapaki jalan bodhisatwa ini, kita melatih diri ya. Yang paling utama itu adalah cinta kasih dan welas asih ya, yang tanpa pamrih ya, tanpa membeda-bedakan dengan ketulusan hati ya. Tadi juga dikatakan eh, apa eh, eh, sama Wardi Sisiung ya ini juga saya juga baru baru memahami ya. Saya dulu hanya sekedar tahu saja, tapi saya kenapa sih begini, kenapa sih begitu ya. Kadang-kadang kan anak muda sekarang ya, ya salah satunya ya ini ya Jangka Wijaya Sesiung ya. Dia tidak mau menerima dengan begitu saja ya. Kalau saya ya sudah memang begitu ya Bante itu memang harus apa yang diberikan itu harus dia makan gitu ya. Dan saya juga baru tahu. Cuma saya tanpa bertanya-tanya ya udahlah. Saya tahunya ya itu Tibet ya kan Mahayana, tapi kenapa ya kok makan daging gitu? Ya udah setelah tadi dapat penjelasan ya, akhirnya saya dapat pemahaman ya dari Wardu Sisiung ya, mungkin karena geografis ya. Tapi sekarang ya karena memang perkembangan zaman ya, kemajuan teknologi, mereka bisa ya bisa
bisa bervegetarian ya. Nah, dulu alasannya karena letak geografis ya yang tidak mendukung. Nah, saya juga dulu waktu tahun 2020 saya kan pergi ziarah ke India itu sama seorang Bante ya, Bante Dhamma Udo. Ya, mereka itu kan karena Theravada ya, tidak vegetarian ya. Eh, ada beberapa insan suci, salah satunya adik saya ya. Ikan kita ikut rombongan dengan Bante Udo ini. Adik saya bilang, Bante, bisa nggak ya? Saya kan vegetarian, nggak apa-apa. Saya makan satu macam sayur pun tidak masalah ya. Yang penting ada yang apa makanan atau lauk yang vegetarian ya. Disiapkanlah memang lauk vegetarian ya, karena jenis lauknya juga banyak ya. Jadi kita bisa memilih yang vegetarian. Ternyata saya juga baru tahu ya. Memang ada sebetulnya di Winaya kali ya, Wardi Sesung ya. Kalau dia tidak menyuruh ya, tidak melihat, tidak mendengar ya teriakan, misalnya memotong ayam ya, saya tidak mendengar teriakan ayam apa berbunyi gitu kan ya, merasa sakit ya pada saat mau dibunuh ya, memang tidak melihat, tidak mendengar ya, tidak menyuruh melakukannya ya. Terus kemudian juga tanpa sengaja ya, dan mereka kan umat yang memberikannya ya sudah ya, jadi ternyata ya memang seperti itu ya, saya ya sudah sekedar tahu ya udah tahu aja gitu, tidak tidak memahami atau kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu kan. Kalau orang yang kritis ya pasti saya tidak bisa menerima begini saja, saya harus tahu alasannya kenapa bisa seperti ini gitu ya. Nah terus saya tahun 2022 saya ikut karena mau bertemu dengan Dalai Lama ya. Eh, Diajaklah saya sama anak saya, tapi ke ini Dharamsala ya. Nah ternyata di sana ya, anak saya kan tahu kalau saya vegetarian. Di sana tuh banyak sekali makanan vegetarian. Saya bilang nih, wah mama makan nih di sini di Dharamsala ya, karena wah enak-enak ya ternyata makanannya, karena saya memang suka sekali dengan sayur ya. Ya, makanya tadi Wadi Sesio mengatakan letak geografis yang tidak yang menjadi alasan mereka tidak bisa vegetarian ya. Ya mungkin karena sekarang perkembangan zaman ya dan teknologi semakin maju, akhirnya memang betul ya. Tahun 2022 saya ke sana ke Dharamsala itu banyak ya makanan vegetarian yang saya bisa nikmati ya, bahkan merasa wah mama betah sekali nih di sini, terasa dan mereka banyak ya murid-murid suhu Badra Ruci ya, ya anak saya, mantu saya ya, termasuk bertiga ini termasuk muridnya ya, murid suhu Badra Ruci ya, karena memang suhu Badra Ruci itu kebanyakan merekrut mahasiswa UI dan ITB ya, karena anak saya dan mantu saya itu ya alumninya sana, makanya Bante Dharma Udo saja mengatakan gini, Bu Gunawati, kok suhu Badaruci pinter sekali ya, dia bisa merekrut orang-orang pinter semua yang menjadi muridnya, nggak seperti saya yang nenek-nenek direkrut gitu ya. Terus bilang iya mungkin memang jalinan jodoh juga mungkin ya Bante ya, iya saya nih. Wah saya kagum sangat sama suhu Badaruci ya. Ya begitulah ya, mereka saling pandang memandang ya, saling mengagumi ya. Suhu Badaruci mengagumi Bante Dhamma Udo ya, Bante Dhamma Udo mengagumi suhu Badraruci ya, itulah ya kehidupan kita di dunia saha ini ya. Saya pun wah saya mengagumi sekali nih Tanu Sece yang luar biasa dan Wardi Sesiung ya. Wah ini Suceng sehingga terciptanya Sinfasyang setiap pagi, wah luar biasa. Suceng Sesiung nih berserta tim ya, bisa merekrut begitu banyak sumber daya manusia ya. Ya begitulah ya kita manusia saling mengagumi ya. Ya itulah jadi setiap hari ya, kecuali Sabtu dan Minggu ya mohon maaf saya tidak bisa karena
komunitas saya juga ada Simpasiang, kemudian kita juga ada survei kasus, ada kunjungan kasih, ya terutama sih Simpasiang ya di komunitas saya tuh Sabtu Minggu sama Kamis ya, Kamis malam itu ada bedah buku, riwayat suci ya itulah ya bisa menambah pengetahuan Dharma saya ya, saya sangat kanen ya, sangat bersyukur ya karena menambah wawasan pengetahuan Dharma saya dan pengetahuan umum saya ya yang biasanya hanya terkungkung ya di dalam rumah pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya. Nah itulah saya sangat bersyukur ya. Saya ingin sekali ya melatih diri ya seperti yang Master katakan jangan kekurangan sama cinta kasih ya. Nah makanya saya selalu mau belajar ya apapun nanti hasilnya ya memang beginilah hasil pembelajaran saya ya. Itu saja ya Sani Sece dan Wadi Sesiung kanen Sesiung Secemen. Gunawati Secie ya sharingnya juga Gunawati Secie juga rajin nih setiap hari sharing ya luar biasa Dan ya. Sece, banyak kemajuan sekali Gunawati Sece. Dan saya lihat makin maju, makin rendah hati. Kalimat-kalimatnya sangat rendah hati semua. Kanan loh Gunawati Sece. Iya benar Saya Siung yang benar. inspirasi Sesiung Wardi nih luar biasa inspirasinya. Mas Sani Sece Sesiung Sece. Ya setiap saat kita terus belajar ya Siung ya saya juga masih belajar ini masih perlu banyak belajar. Baik, Wadi Sesiung ini hari ini rame ya. Ini ada juga Joni Sesiung yang Lanjut, ini mau pakar-pakarnya sharing. muncul ini. Ya, Joni Sesiung mau sharing bersama kita ya. Eh Joni Sesiung, silakan Ya, Sesiung. Tapi Joni Sesiung sebentar. Saya mohon maaf ya, hari ini saya izin mau eh, pamit lebih awal karena sebenarnya saya ada tugas keluar kota dan ini tiba-tiba jadwalnya dimajukan. Jadi saya mau izin pamit dulu ya. Wadi Sesiung Kanen ya sudah Lanjut mau Sece, lanjut ya. ya sudah mau backup tugas Ya, saya. semoga Kanen sukses. juga kepada Sesiung Sece semuanya ya yang sudah menyimak Simpasiang pagi ini. Joni Sesiung silakan lanjutkan Sesiung. ya, kanan dulu ya ke Sani sebelum dia berangkat. Iya, Oke, Sesiung oke ya. aduh. Kanan Wadi Sesiung juga ya. Kanan Sang dan Nah, Sokus. cauan loh, Joni Ya, Sesiung. Nah, Sesiung ya. Ini makanya ini satu topik bagus, kedua moderatornya juga oke. Jadi makanya seru nih kalau untuk sharing-sharing. Ya, oke. Ya, jadi memang kalau sekarang ini ya, kalau berbicara tentang VG, banyak ya orang yang bilang, Bante kok nggak VG, bener nggak? Ya, Sang Ya, Buddha aja VG loh. Bener kan ada yang bilang seperti itu. Nah, tapi kan kalau Sefu VG ya. Nah, ini mungkin, sorry, ini sih pandangan saya aja ya, Sung Sece. Kalau memang salah, tolong bantu koreksi, saya juga belajar ya. Nah, saya lagi berpikir, sebenarnya ini kan adalah membedakan dua aliran ya, bener nggak? Ya, dua aliran itu Theravada dan Mahayana. Ya, kalau Tantrayana sih saya kurang paham lah ya ini. Tapi, nah kalau dilihat Theravada itu penyebarannya oleh murid Sang Buddha lebih ke arah selatan, ya Thailand, Myanmar, ya kan. Nah itu biasanya kan mereka lebih ke kayak semacam Banti Utan gitu ya atau gimana seperti itu. Lalu kalau yang ke arah utara itu ya seperti China, Taiwan, Jepang. Nah, kalau kita lihat seperti di Jepang kan apa Nichiren Shonsu ya, itu apa yang Buddha Jepang itu kan ajarannya kan sama ya. Sutra Lotus kan sama dengan Taiwan ya, Master kan. Ya, kalau kita lihat yang di Taiwan kan apa ini ya lebih ke inti ajarannya ya itulah lebih ke Sutra Lotus seperti itu. Nah, nah dengan demikian ya jadi kalau dilihat ya tentu kalau seperti terutama kalau seperti Bante kan mereka lebih menerapkan meditasi ya, meditasi juga ya. Nah, jadi sepertinya waktu untuk dalam seperti memasak juga menjadi satu kendala kan. Apalagi tadi Sejasani juga bilang ya kalau nggak salah ada salah satu sila yang tidak untuk mengizinkan masak ya. Saya nggak tahu sih. Saya juga baru tahu ya. Oke. Nah, jadi mereka adalah lebih ke pinapata. Nah, Pinapata ini kan sebenarnya kalau saya menangkap ya maksud daripada
Pinapata itu adalah lebih memberikan kesempatan orang untuk berdana kepada sangha kan, benar nggak seperti itu? Ya kan dengan berbagai, ada yang sampai kan ada cerita kan yang seorang ibu hanya memberikan sepotong, nah itu bentuk pinapata juga, bagaimana wujud ketulusan orang untuk berdana kepada sangha gitu loh. Nah lalu apa ya? Kalau dibilang bahwa tadi syarat-syarat yang boleh makan daging, tapi kan ada syaratnya. Kalau nggak salah saya ada search juga ya. Jadi oleh Sang Buddha itu ada mengatakan ya, satu adalah itu ya tidak melihat, tidak mendengar atau dicurigai. Ya, itu disembelih khusus untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha atau Sangha. Nah, ini ada syaratnya gitu loh. Ya kan? Nah, lalu kemudian walaupun dikatakan Sangha juga menerima apa aja yang dipersembahkan kepada mereka, ada 10 macam daging yang tidak boleh ya. Saya ada baca juga, daging manusia, gajah, kuda, anjing, ular, singa, harimau, macan tutul, beruang, serigala atau hina. Haina itu ya. Nah, itu tidak boleh dipersembahkan kepada sangha gitu loh. Nah, jadi intinya kalau saya menangkap ya sebenarnya intinya adalah sangha itu makan itu adalah untuk hidup sebenarnya ya. Jadi bukan untuk keinginan makan. Tapi yang terjadi adalah ya kadang kita ini sering mempersembahkan sesuatu itu yang kita merasa wah ini karena kan sangha, jadi kita mempersembahkan yang terbaik, yang terenak kan seperti itu, benar nggak? Ini yang terbaik, ya kan? Nah, padahal kalau saya pikir ya sebenarnya yang kita persembahkan itu sebenarnya adalah keinginan yang kita mau sebenarnya, yang kita mau makan gitu loh, ya. Seperti saat ajak Bante itu makan, biasanya kan kita pasti akan ajak, waduh ini kayaknya di sini nih enak nih, di sini ikannya enak nih. Nah kita ajak, berarti yang mau kita makan itulah yang di benak kita sebenarnya terlebih dahulu, ya. Nah coba kalau kita bicara, saya ambil contoh, kita kan ada yang nggak suka vegetarian, apa itu vegetarian? Dia nggak suka. Apakah mungkin dia akan ajak makan VG? Tentu kan tidak kan, gitu. Nah ini kan berarti kan jelas. Jadi apa yang tertanam itu atau ke mindset dia itu ada, itulah yang dia mau, itulah yang dia ini. Nah beda kan kalau kita dengan VG. Yang kita yang memang VG itu, coba mungkin nggak kita ajak Bante untuk makan tidak VG? Tentu tidak, pasti kita ajak VG kan gitu. Artinya apa yang kita mau itulah yang kita berikan kepada Bante sebenarnya, ya kan? Oke. Kemudian jadi banyak orang suka memakai pembenaran ya, yaitu yang kayak tadi kan, Bante aja nggak makan daging, kena ya berarti saya boleh dong kan gitu kan. Nah saya pernah ingat ya, Andy Chosuchu pernah sharing gini, ini dia bilang, jadi kita suka memakai pembenaran itu untuk masalah vegetarian itu, karena kita tidak mau VG, ya kita pakai pembenaran itu. Lalu dia bilang, Bante kan juga ada ratusan sila ya, kalau nggak salah 150 berapa, 156 ya. Nah, kalau gitu, you ikut juga dong sila-silanya. Kenapa nggak ikut gitu loh? Kenapa hanya ikut yang bagian makannya aja gitu? Ya, nah itu. Jadi kembali lagi ya, Master kan pernah berkata kan, walau kita tidak lihat ya, tidak mendengar atau tidak menyuruh, tapi kita harus menghargai kehidupan. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat ada permintaan, pasti kan ada supply dong, bener nggak? Nah ini, jadi dengan adanya itu ya dengan ada yang permintaan ya pasti jadi diadain kan seperti itu gitu loh. Nah terus satu hal lagi ya yang mesti kita lihat, kalau zamannya ya mungkin seperti zaman Sang Buddha dulu kan nggak bisa dibandingkan dengan sekarang kan dulu nggak ada restoran khusus vegetarian, ya kan? Kemudian Kemudian dulu kan hewan itu hidup dengan kondisi membesar apa adanya, tidak ada hormon pertumbuhan loh, benar nggak Sung Sece? Ya kan? Nah, lalu dulu kan tidak ada namanya global warming kan, gitu dan sebagainya gitu loh, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kan kalau kondisi sekarang kan sudah beda, jadi kita nggak bisa lagi dengan memakai tidak bisa memakai contoh dulu dikaitkan dengan sekarang seperti itu gitu loh. Ya kan, apalagi nih, nah kan saya bilang kan saya sering kadang berpikir ya, kalau kita sebagai Buddhis itu sering mengucapkan kan Amitofo ya, kalau Amitofo itu ini ya ini
Tapi seperti contoh di Theravada kan sabisata bontu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya kan? Nah ini kan ironis kan. Di satu sisi kita makan dagingnya, tapi di satu sisi kita mengharapkan dia berbahagia seperti itu. Kita mendoakan. Ini lucu gitu. Nah, ini satu lagi yang tadi apa ya yang Sesyung bilang tadi tentang nasib takdir sama karma ya Sesyung ya. Ya, ya. Ini saya googling juga nih. Ini disebut di apa beda nasib dan takdir. Itu saya googling di Google di sini ternyata ada loh. Ini makanya hebat nih Google-nya apapun ada nih. Jadi di sini disebut ya, nasib biasanya digunakan untuk merujuk pada peristiwa atau hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Itu di luar kendali seseorang. Sedangkan takdir digunakan untuk merujuk pada hasil atau jalan yang ditentukan sebelumnya, yang ditakdirkan untuk diikuti oleh seseorang. Contoh, misalnya tadi ditulis ya, takdir, saya ditakdirkan sebagai seorang atlet. Artinya berarti dia ada kemauan untuk melakukan gitu loh, untuk belajar, ya akan melatih diri. Sedangkan nasib berarti ya saya ditakdirkan hidup susah seperti itu. Berarti sudah yang tidak di luar kondisi ya. Nah, jadi kalau memang dua ini hampir-hampir mirip ya. Nah, ini hampir-hampir mirip tapi tapi kalau karma itu kan adalah berarti tadi kan seperti takdir nasib itu akan adalah hasil yang diperoleh. Nah, sedangkan kalau karma kan adalah sebab yang kita ciptakan kan. Nah, saya pernah dengar karma adalah niat katanya. Lalu kalau ditambah lagi dengan dari ucapan, lalu ditambah lagi dari perbuatan, maka akan semakin berat kan karma tersebut. Nah, cuman ya itu karma ada dua ya, kita mesti fair. Ada karma baik, ada karma buruk. Jangan hanya karma buruknya aja, begitu orang kena bencana, wah lu kena karma, begitu dapat undian, wah lu hoki, itu sering kan begitu ya. Nah, jadi kalau dilihat ya karma adalah berarti yang kita ciptakan, berarti itu kan adalah sebab ya. Kemudian berbuah dengan buah karma. Ya, buah karma itu berarti bisa dikatakan juga berarti tadi sebab ya, kemudian ini akibatnya berarti takdir ya. Kemudian dihasilkan nasib yang akan tercipta dari kondisi tersebut gitu loh. Ya, jadi inilah yang itu aja sih yang bisa saya sharingkan seperti itu sih kan ada ya. Mungkin ada yang ini saya sih itu yang menurut pandangan saya, tapi siapa tahu ada yang bisa bantu perbaiki atau bantu tambahin. Nah, ini saya juga bisa dapat juga nanti terbuka juga pikiran saya. Kan sih. Ini sepertinya Wardi Sesyong lagi ini ya, mungkin lagi ke belakang sebentar. Iya, saya pikir Ya, saya punya laptop masalah nggak ada suara. Lanjut aja Sesyong. Iya, ini Bagaimana lanjut nggak ada moderatornya? Ya, autopilot Sesyong, lanjut aja autopilot dulu. Ya. Moderatornya nggak lagi on the way connecting, reconnect. Oke, kalau gitu saya mohon izin ya. Boleh ya? Lanjut lah. Iya. Oke, saya mohon izin ya, kanan sang dan soku kanan semua Sesyong seceng. Kita sudah berkumpul bersama untuk belajar bersama, saling belajar ya. Jadi tadi Sesyong Joni memberikan pandangannya terhadap takdir dan nasib. Pandangan atau bacaan yang Sesyong sampaikan tadi. Ya, saya lihat kayaknya bacaan dan akan dijadikan pandangan gitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai nasib dan takdir, kalau terus kemudian kita juga berbicara tentang karma, di dalam kehidupan kita ini kan begitu banyak ajaran, begitu banyak ada paling kagak ada 6 agama gitu kan gitu ya.
Jadi ada banyak ajaran, ada banyak background, tradisi, dan lain-lain, sehingga pemahaman-pemahaman tentang takdir, nasib, karma itu berseliweran. Berseliweran itu artinya banyak orang memahaminya dengan berbagai cara, berbagai sudut pandang, berbagai persepsi. Jadi seringkali memang apa namanya, kalau kita mau membahas nasib, takdir, dan karma lebih dalam, itu adalah pembahasan yang serius. Kalau umat-umat awam umumnya berkata, pokoknya ya kalau udah jadi begini ya takdir. Ya, dia udah takdir dah katanya gitu ya. Semua orang udah mengiyakan hidup tidak bisa menjadi orang kaya katanya ya, hidupnya udah pasti miskin terus itu takdir katanya. Jadi kalau nasib gimana? Ya, nasib. Jadi nasib itu artinya bagian dari takdir. Jadi nasib udah berusaha, udah melakukan, udah mencari, bekerja, katanya harus kerja lebih keras, kerjanya sudah keras, tapi nasibnya tetap jadi tukang beca katanya. Ah, gitu dulu begitu kan gitu. Nasibnya dari tukang beca. Itu bukan nasib, takdirnya kamu memang ditakdirkan jadi tukang beca. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang berbicara tentang karma, ya itu juga karma. Ya, manusia udah berusaha, ya tapi kan memang karma kamu katanya begini. Nah, itu jadi karma. Ya, jadi takdir apa karma? Ya terserah lah. Ya mau dibilang takdir, oke, mau dibilang karma, oke. Tapi kalau kita yang belajar ajaran Buddha, tentu saya yakin kayak Susungwardi bahwa kita hidup itu tentunya ada karma bawaan masa lalu, ada karma yang sekarang juga saat ini, di kehidupan yang sekarang ini. Jadi kehidupan sekarang ini pun juga ada masa lalunya. Jadi masa lalu apa? Kalau lagi kecil saya nggak sekolah, nah itu kan artinya masa lalu. Sekarang saya tidak pintar, tidak seperti Sesiung Joni, tidak seperti siapa. Jadi apa namanya tidak memiliki satu usaha yang bagaimana. Nah, itu juga bagian dari karma kan, masa lalu kan, karena masa lalu saya tidak sekolah gitu ya. Seperti itu, nggak seperti Sesiung Jangka gitu, Sesiung Jangka bisa lulus ITB gitu kan, nah kan saya enggak, berarti karma. Itu jalanan karma nggak ya? Bisa karma, bisa aja. Tetapi saya pikir ya, kita jangan merisaukan soal takdir, karma, dan nasib. Jangan mengambilnya sebagai suatu hal yang menjadi merisaukan kita. Aduh, kenapa sih nasib saya begini? Kenapa sih kok karma buruk saya banyak? Kenapa sih kok saya ditakdirkan begini? Nah, itu yang kalau kita belajar ajaran Buddha, itu yang harus kita hindari. Hindari terus-menerus melekat di dalam hal yang tidak kita sukai, kata Sesungwardi tadi. Jangan melekat di sana. Artinya kalau kita terus-menerus mengeluh, artinya kita melekat di sana, kita nggak bisa move on. Kalau zaman sekarang modern kan nggak bisa move on. Di situ aja terus mengeluh, aja menyalah-nyalahkan nasib. Kalau udah menyalahkan nasib, nanti menyalahkan orang tua dulu. Dulu sih papa gua, mama gua nggak sekolahin gua di UPH gitu ya, dia nggak kirim gua ke Jakarta, padahal punya duit tuh ya. Akhirnya gimana? Akhirnya gue cuma nerusin usaha, udah gitu usahanya habis di tangan gua yang disalahin. Nggak bisa, orang tua gua yang salah. Nah, orang tua yang salah. Kenapa bisa menyalah-nyalahkan? Karena kita tidak mengetahui, kita tidak memiliki pemahaman yang benar secara ajaran. Nah, ya bukan benar secara relatif kita nih. Kita manusia itu kan memegang kebenaran yang relatif. Kebenaran dari ajaran kan ada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Bahwa kalau kita belajar terus bahwa segala sesuatu yang kita jalani adalah terbentuk dari berbagai faktor, dari berbagai kondisi. Kenapa sih dulu begini? Karena ada berbagai faktor. Nah, bukan cuma satu faktor, bukan cuma satu faktor orang tua saja. Ya, orang tua dipengaruhi ini, dipengaruhi itu, ada banyak faktornya tentu. Master juga kemarin-kemarin itu kan ada bercerita tentang sebab akibatnya. Dan kita memang juga harus belajar sebab akibat 12 nidana pratica samupada gitu kan. Ingin fa ini yang harus kita belajarin, bahwa secara hukum dari ajaran kita itu adalah karena ada ini maka bisa jadi itu, karena ada itu maka bisa jadi ini, kalau tidak ada ini tidak akan jadi itu,
Kalau tidak ada itu, tidak akan jadi ini. Dia muter-muter di situ. Jadi artinya apa sih begitu? Artinya begini, saya ambil contoh aja pelita. Zaman dulu kan zaman Buddha kan ada pelita. Pelita itu cuma namanya aja pelita. Sebetulnya itu apa sih pelita? Pelita itu artinya ada sumbu. Ada sumbu, lalu ada pemegang sumbunya, lalu ada minyaknya, lalu ada wadahnya. Jadi ada wadah, ada minyak, ada sumbunya, ada tempat memegang sumbunya. Jadilah sebuah pelita. Tapi apakah bisa nyala pelita itu? Nggak bisa. Dia nggak bisa nyala sendiri. Dia butuh kondisi lagi, ya. Dia udah terbentuk dari berbagai faktor, udah terbentuk. Dia butuh apa kondisi yang menyalakan? Siapa yang menyalakan? Manusia. Manusia bisa menyalakan begitu aja? Nggak bisa. Dia butuh pendukung lagi. Apa? Pemantik, korek api. Nah, korek api dibuat dari apa? Korek api dibuat lagi dari kayu, dari bubuk-bubuk seperti kayak bubuk mesiu dan lain-lain. Dibuat di pabrik, dibuat di sana, dibuat sini. Jadi itu berbagai faktor. Jadi untuk sebuah pelita menyala butuh begitu banyak faktor. Untuk menjadi seorang manusia juga sama, punya banyak faktor. Faktor kita yang dari masa lalu, faktor bawaan karma, faktor kehidupan yang sekarang, faktor apa yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan membuat masa depan kita berubah. Jadi nasib saya sekarang bisa berubah nggak? Bisa. Nah, jadi nasib saya bisa saya rubah kalau saat ini saya terus mau belajar melakukan hal-hal yang dengan fokus, saya pasti berubah. Saya udah ini mengalami, ya, mengalami ketika saya ingin bisa bahasa Mandarin, saya belajar terus, akhirnya saya bisa. Berarti kan berubah. Tadinya nasibnya nggak bisa dengar Mandarin, akhirnya nasibnya bisa dengar Mandarin. Itu kan berubah nasibnya juga, ya. Tadinya nggak bisa berkomunikasi, akhirnya bisa berkomunikasi dikit-dikit kan gitu. Nah, lalu ketika kepengen menjadi pengusaha umpamanya, seseorang akan terus berusaha dengan giat, salah rugi, ya, terus jalan lagi, kerja lagi, salah rugi, akhirnya satu saat sukses. Jadi dibilangnya takdir. Nah, sebetulnya apakah itu betul-betul takdir atau memang kerja kerasnya? Nah, gitu ya. Tapi ada yang bilang kan dia kerja keras tapi nggak bisa kaya, gimana? Nah, itu dia. Itu rahasia alam, ya, yang kita bilang itu karma atau itu takdir. Betul nggak? Seperti itu. Jadi upaya itu penting. Upaya itu penting bahwa kita harus melakukan, kita harus berusaha. Makanya itu ada akar semangat dan ada kekuatan semangat. Ada akar perhatian, ada kekuatan perhatian. Ada akar kesadaran, ada kekuatan kesadaran. Akar kebijaksanaan, kekuatan kebijaksanaan. Jadi ada uken, uli, pancabala. Nah, ini yang harus juga terus kita pahami, kita pelajari bahwa dalam setiap saat ketika kita timbul niat macam-macam ini itu, nah itulah awalnya, ya. Jadi Sesung Sece niat untuk belajar, untuk berjalan di jalan bodhisattva, ya, terus itu yang kita pegang dengan teguh niatnya, lalu dibangkitkan dengan semangatnya sehingga liu tu wansing, ya, puluhan ribu 6 paramita prakteknya. Jadi dari berdana, menjaga sila, menjaga kesabaran, menjaga semangat, menjaga konsentrasi, menjaga kebijaksanaan. Dan ini yang terus-menerus kita sebagai sesama pembelajar, ya, harus saling mengingatkan, saling menginspirasi, dan saling mendukung, ya. Jadi belajar terus. Jadi kalau ada berbagai hal, ya, kita jangan mengembangkan hal-hal yang tidak kita suka. Ya, ada hal yang kita tidak suka itu harus dicari, dipahami dan dimengerti. Sedangkan yang kita suka terus yang kita tahu itu benar, kita pegang, ya, kita praktekkan terus. Jadi di dalam hal ini kayak tadi ada berbagai macam pendapat kan gitu, silang pendapat. Itu sebagai informasi buat kita, pengetahuan dan pemahaman. Jadi tidak mengembangkan satu ekstrim, ya, yang kiri atau yang kanan. Kan kita jalan tengah, ya, Sesung Wardi, ya. Begitu, ya. Jadi artinya kalau ada orang mau bilang ini takdir, mau bilang ini karma, oh iya, ya, oke. Kita paham kira-kira, ya, pemahaman orang itu, ya, sebagai takdir, ya, kita
oke-oke aja dia memahami sebagai takdir. Kalau orang ini memahaminya sebagai karma, ya kita juga oke-oke juga. Nah, lalu kamu yang pilih mana? Ya, saya pilih yang saya punya, tahu. Ya kalau saya ya pasti saya karma. Ya kalau si B mungkin dia pasti pilih takdir. Ya, silakan kan gitu ya. Jadi semua masing-masing mengetahui apa yang dia pengen tahu, ya, apa yang memegang, apa yang dia pengen pegang, mempercayai apa yang dia ingin percayai, ya. Jadi meyakini dan mempercayai tentunya adalah hak masing-masing setiap orang. Demikian ya Sisyung Sece semuanya, kita sama-sama belajar, jadi sama-sama kita mengembangkan toleransi kita, jadi tidak mencibir kepada orang yang tidak VG, tidak memuja-muja, mengeluh-elukan yang VG, ya, tidak perlu gitu, tidak perlu ya. Jadi VG dan non VG semua adalah pola hidup, pola makan masing-masing orang yang dipercayainya, ya silahkan aja gitu. Kita percaya yang mana, kita pilih yang mana. Oke, kanan semuanya, coba aja. Puhui Suangsiu. Wah, Kan-en loh, Hok Lai Sesiung, Kan-en. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Sesiung Sece. Tadi tiba-tiba terputus pula itu. Karena rupanya ini ada gangguan teknik, tapi gangguan tekniknya karena kelalaian saya sendiri. Ini saya kan pakai laptop. Saya sudah cok chargernya supaya dicas. Rupanya arusnya itu saya lupa buka. Jadi habis baterai. Ya. Jadi makanya itu. Ya, itu Ini takdir apa entah nasib ya, Sisyung? ini nasib, takdir, atau karma ya? Jadi maaf ya, Sisyung, tadi saya main Nah, nyelonong juga ya, Sisyung ya, kanan ya. Ya. wah, terima kasih loh. Jadi karena saya, jadi ini bukan takdir, bukan nasib, bukan karma. Ini karena kelalaian. Jadi sesungguhnya, wah ini tadi Hok Lai Sesiung maupun dari Joni Sesiung mengenai takdir, nasib, dan karma ini juga dari Jangka Sesiung ini memberikan suatu inspirasi yang baik kepada saya. Jadi makanya saya dari tiga orang ini saya bisa coba-coba menyimpulkan bahwa nasib itu bisa berubah. Nasib seseorang selalu dipengaruhi oleh karma masa lalu. Kita mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jalannya kehidupan dan kematian. Jadi, kita yang menentukan nasib kita sendiri. Dan setiap saat selalu ada peluang untuk kemajuan spiritual. Nah, kemudian mengenai takdir. Nah, ini menurut takdir itu lihat dari keyakinan apa. Kalau menurut ajaran non-Buddhis ya, itu takdir adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi takdir digunakan untuk merujuk pada hasil atau jalan yang harus diikuti atau diterima oleh seseorang. Ini tadi yang ungkapan dari Joni Sesiong. Sedangkan menurut ajaran Buddha, takdir adalah ketentuan nasib seseorang yang sudah tidak dapat diubah sama sekali. Sesuatu yang sudah digariskan, jadi tidak ada apapun yang bisa mengubahnya. Nah, ini tadi saya simpulkan dari ungkapan dari Joni Sesiong. Kemudian karma sendiri, semua saya kira kita sebagai insan suci sudah tahu, adalah hukum sebab akibat atau aksi reaksi. Karma artinya perbuatan. Hukum karma adalah hukum yang mengatur perbuatan. Misalnya, bila kita suka berbohong, maka kita akan tidak dipercayai. Sebaliknya, bila kita suka beramal, maka kita akan penuh berkah. Akibat dari sebuah perbuatan disebut dengan buah karma. Jadi karma itu tidak sama dengan takdir ataupun nasib dan takdir. Hanya ada kemiripan sesungguhnya. Semua memberikan pandangan tadi hampir bersamaan. Inilah sangat membantu kita untuk memahami itu. Jadi apakah setelah kita ambil kesimpulan, apakah perlu kita meramal nasib lagi? Nah, itu saya kembalikan kepada Sesung Setia ya. Makanya kalau sudah paham ini, saya kira Sesung Setia sudah tahu apakah meramal nasib itu perlu enggak dan apa konsekuensinya ya, sendirilah kita menentukan. Nah, kemudian nanti waktunya ya, saya akan membacakan dulu, ucapkan selamat kepada pemenang-pemenang kuis hari ini ya. Yang pertama dari cerita Batang Besi dan Sapi Betina. Nah, yang pertama Ingrid Secie dari Medan. Yang kedua Aini Lijaya Secie dari Medan. Kemudian yang ketiga Marta Secie dari Palembang. Kemudian dari cerita Petani Tua dan Kerbau ya, Emi Secie. Yang keempat Emi Secie.
Dan kelima, Lensen Secie dari Barat 1 dan Yeni Lokita Secie dari Medan. Saya ucapkan selamat. Nah, kemudian apakah Sesung Secie di antara yang pemenang ini akan sharing ya, waktu memang sangat singkat. Silakan Amitabha dari Sesyongwadi, ah Ingrid dari Medan Sesyong. Kan Secie, silakan. Sesyong, saya selama 5 hari kan di Medan kan ada Bajar ya. Iya. Jadi gimana ya, di lokasi itu penuh dengan orang yang non VG. Bener-beneran kan itu sangat tantangan ya bagi kita ya kan. Jadi di situ juga sebenarnya saya nggak kenal sama mereka. Saya pun nggak tahu mereka dari manapun. Tapi satu jalinan jodoh ya kata Master ya. Saya di situ 5 hari, di situ juga banyak di setiap stand itu nanti ada aja banyak yang saya dapatkan. Jalinan jodoh sama mereka juga ada, dan setiap pagi nanti mereka akan tanya, Cih, menu hari ini apa? Saya bilang setiap hari menunya beda-beda. Jadi kalau mereka selalu datang, nanti datang. Saya bilang, datanglah ke standku, makanan vegetariannya enak loh, aku bilang gitu kan. Jadi tertarik sama mereka tertarik. Jadi setiap hari itu mereka akan tanya menunya apa, sampai ke lantai atas ya di M itu nanti ada yang jual sushi juga, jalinan jodoh juga sama mereka. Sebenarnya kan saya nggak makan ya non vegetarian ya, jadi di sana pas di sana saya jalan-jalan saya lihat-lihat aja gitu kan. Jadi mereka nanti nanya, Ci, menu VG yang di bawah itu apa, Ci? Yuklah ke bawah, saya bilang gitu. Nanti saya bawa mereka jalan-jalan ke stand saya kan. Mereka tertarik dengan makanan vegetarian. Jadi katanya makanannya enak-enak ya, sangat kan ada makanan vegetariannya enak, baru tahu kata mereka gitu. Saya bilang iya, kami mau ingin semua orang itu sehat, jadi kami makan makanan vegetarian ini untuk juga menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Saya jelasin ke mereka, mereka bilang iya mau. Jadi setiap pagi kalau ada nasi atau apa, mereka duluan cari nasi vegetarian. Kadang cari spaghetti, lontong atau apa, semua mereka cari. Jadi saya sangat bahagia melihatnya. Kang Sesio. Wah, kanan loh Secie Ingrid. Wah, memang itu cara yang sangat bagus sekali ya. Kita bisa menginspirasi orang ya dengan cara yang sangat lembut. Tadi satu hal yang saya sangat setuju dengan cara dari Hok Lai Sesiung menyampaikan bahwa kita dengan siapapun ya, kita itu kita tidak berdebat, tapi bertukar pikiran. Ya, artinya kalau orang lain mengatakan dia punya yang benar, ya kita hanya mengiyakan saja, tapi kita tidak harus berdebat dengan panjang lebar. Karena di dalam ajaran Buddha, Master selalu mengajar kita mengalah. Kita hidup itu dengan budaya humanis yang mengalah. Janganlah kita ciptakan mengalahkan. Jadi mengalah dengan mengalahkan saja. Kalau orang yang suka mengalahkan, niatnya mengalahkan itu berdebat ya. Nah, itulah kanen loh kepada Hok Lai Sesiung memberikan satu pandangan yang sangat bagus sekali. Nah, kemudian masih ada yang lainnya ingin karena waktu pun sudah saya lihat nggak ada lagi yang raise hand ya. Atau yang tadi Aini ada, Marta Secie, Emi Secie, Linda Secie ya. Linda Secie ingin. Nah, kami berikan waktu sedikit ya untuk Linda Secie. Silakan Linda Secie. Pagi, Wadi Sesiong. Kanan. Langsung udah kasih pagi semua Sesiong Sejak salam sehat dan bahagia ya. Ini masih ada belum panggil lagi yang pemenang kuis Sesiong. Gak apa-apa Sesiong untuk mereka. Kecuali mereka lihat mereka dulu mau sharing apa tidak. Oh ya,
Oke, Kak Dina. Yang hari ini pemenang-pemenangnya ada lagi yang ingin sharing? Karena Linda saja karena waktu juga ya. Oh, saya lihat yang pemenang nggak ada yang apa ya, raise hand. Baiklah, bagaimana Linda Seceh atau kita hari yang akan datang saja Seceh? Oh, terserah Sesiong. Sepertinya tadi ada Om Ciwi Sesiong ya. Ong Ciwe, ada Ong Ciwe. Ada resnya tadi. Tolong bantu ya, bantu saya melihat saya agak gaptek ini. Ayo Ong Ciwe, Yung, silakan. Karena luar di sesium tak apa sesium tahu sehari ini. Oh, lain kali aja ya. Kanan ya, kanan sesiung ya. Kalau Wah, gitu, hari ini memang agak seru. ya Hah? kalau gitu saya sharing dikit aja ya tentang semangat. Silakan Seceh, silakan Seceh. Yang semangat tentang usia Buddha adalah tak terhingga, berdiam selalu dan tidak pernah lenyap. Usia Buddha yang tak terhingga artinya tak terhingga memiliki pelita terang menyatukan dengan semua prinsip kebenaran yang mencakup segala sesuatu yang ada di dunia yang tidak terhitung dan tak terhingga, yang tidak dapat dipahami oleh Buddha. Jadi banyaknya butiran debu yang halus dan pasir dari kalpa yang tak terhitung atau tak terhingga. Buddha bermanifestasi di dunia ini sesuai jalinan jodoh, jiwa kebijaksanaan juga tak terhingga dan tak terhitung. Prinsip kebenaran maksudnya ketidakkekalan yang ada di dunia ini. Kan semua Kanan ya Seceh, kanan sesiung Seceh semua. Kami mohon maaf ya karena keterbatasan waktu ya. Saya kira ini kita tutup saja karena sesung Seceh masih banyak kegiatan yang sedang menunggu ya. Sebelumnya kita mari apakah ada baca apa? Enggak ada ya. Kita penghormatan ya kepada Sang Buddha dan Master. Qing Qili, Qing He Zhang, 向佛菩萨己上人行三问性礼，问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，sesung Seceh. Ya, kanan semua. Ya, minggu cian. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa lagi besok. Kanan. Sesiung Seceh. Kanan Sesiung Seceh.